Puji Tuhan, saudara ya. Saya rasa hari ini agak berbeda. Kenapa? Kok agak sepi sedikit, saudara ya. Anak-anak mana gitu ya. Saya pikir biasanya anak-anak suka lari-lari, di mana mereka? Ya, tadi Sunday School saya tuh anak-anak gede-gede aja yang ada. Oke, Tuhan baik, amin saudara. Ya, kita harus saya selalu katakan ini bahwa kita harus hidup dan tumbuh dengan sebuah keyakinan yang kuat dan pasti bahwa Tuhan kita, Tuhan tidak berubah. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik buat kita, ya. Dan kita harus nikmati itu, puji Tuhan. Nah, saudara, saya rindu membawa kita di dalam pembacaan firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-14, ya. Namun saudara, saya coba beri judul khotbah pada hari ini, Tuhan ada dan Tuhan tahu. Tuhan ada dan Tuhan tahu. Yesus menampakkan diri dengan berjalan di atas air. Kita akan lihat itu. Saudara, di dalam Injil Matius pasal 14 di PowerPoint mungkin saya hanya mencatat mulai ayat yang ke-25, tapi tidak ada salahnya saya ingin supaya kita ngerti konteks dari keseluruhan kisah ini. Saya ingin baca buat kita mulai ayat yang ke-22, ya, mulai ayat yang ke-22. Sudah ikuti. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Puji Tuhan, sampai di situ. Saudara, kita mengikuti sebuah kisah di mana Yesus yang perintahkan kepada murid-muridnya untuk mendahuluinya ke seberang dengan perahu. Ya, mendahulunya ke seberang dengan itu perintah Tuhan, itu kehendak Tuhan. Nah, saudara perhatikan dengan baik bahwa di dalam perjalanan itu mereka harus sampai ke tujuan. Karena itu adalah kehendak Tuhan. Dan menarik sekali, di tengah perjalanan, di dalam perintah Tuhan untuk menyeberang, Alkitab menceritakan bahwa kemudian ada angin sakal. Angin sakal bukan angin yang kuat sebenarnya, tapi angin yang sangat mengganggu gitu, ya, mengganggu. Sehingga diceritakan di sini bahwa perahu mereka mulai diombang-ambingkan oleh gelombang. Jadi jangan membayangkan sebuah kapal yang besar sekali kemudian ombak yang keras dan tidak, tapi ombak yang sangat mengganggu sehingga membuat perahu itu terombang-ambing, ya, tidak stabil, tidak tenang, kira-kira begitu. Nah, menarik sekali saudaraku yang kekasih, perjalanan itu sampai di Alkitab menceritakan pada jam 3 malam, jam 3 pagi. Ya. Yesus melihat mereka yang sedang kesulitan melanjutkan perjalanan. Yesus melihat apa yang sedang mereka alami. Alkitab mencatat perahu mereka diombang-ambingkan dan mereka sedang ketakutan dan berteriak. Nah, di tengah kesunyian malam yang dingin, jam 3 pagi adalah waktu the darkest night, ya, waktu atau yang paling gelap
di malam hari. Dan waktu yang paling dingin di malam hari. Jadi sudah bisa bayangkan keadaan terhalang perjalanannya malam, gelap, dingin, plus perahu yang tidak stabil. Nah, pada keadaan seperti itu Alkitab Yesus di atas bukit melihat mereka. Yesus melihat kesulitan mereka. Yesus melihat mereka sedang ada di dalam kegelapan malam, mereka sedang kedinginan dan perahu sedang diombang-ambingkan dan mereka sedang berteriak. Lalu kemudian Alkitab menceritakan Yesus datang mendapati mereka. Yesus datang mendapati mereka. Lalu saudara, ketika mereka melihat Yesus berjalan di atas air, Yesus menampakkan diri, Yesus berjalan di atas air, murid-murid ini sedang dalam ketakutan, tidak stabil, tidak bimbang. Mereka melihat Yesus, tapi mereka tidak tahu kalau itu Yesus, tapi justru mereka melihat seolah-olah itu hantu. Orang yang sedang ketakutan adalah orang yang tidak bisa berfokus. Orang yang sedang tidak stabil, sedang diombang-ambingkan adalah orang yang tidak bisa fokus, itu pasti. Sehingga kehadiran Tuhan pun di hadapan mereka, itu tidak membuat mereka untuk mengenal dan melihat secara clear. Kenapa? Karena orang sedang ketakutan, pikirannya mulai tergambar dalam pikiran suasana apa yang akan terjadi kemudian. Rasa takut akan tenggelam, ya, kekhawatiran perahu akan hancur dan seterusnya. Pikiran di mana berkata bahwa mereka tidak akan sampai ke tujuan. Bagaimana kalau mereka tidak sampai ke tujuan? Bagaimana keluarga dan seterusnya? Ada banyak ketakutan yang terakumulasi dalam pikiran mereka sehingga mereka tidak bisa melihat Yesus pada saat itu. Tapi perhatikan baik, menarik sekali. Pada waktu itu Yesus berkata begini, tenang. Sudah kalau dengar perkataan Yesus begitu paling enak. Yesus cuma katakan, tenang. Ini aku, jangan takut. Tenang, ini aku. Tuhan ada dan Tuhan tahu. Saudara, kita lihat di sini bahwa semua murid-murid ada pada persoalan yang sama. Mereka hendak menuju ke seberang, tapi mereka terhalang karena angin sakal. Jadi mereka sama-sama memiliki persoalan. Dan pada bagian yang lain, semua murid-murid memiliki kebutuhan yang sama. Mereka butuh untuk diselamatkan, mereka butuh untuk sampai ke seberang, mereka butuh dilindungi, sama semuanya. Sekalipun pada saat itu semuanya tidak bisa melihat Yesus dengan clear, sehingga mereka berkata, itu hantu. Saya tidak bicara tentang poin itu. Tapi kita baca seterusnya, ya. Setelah Yesus berkata, tenang, aku ada. Aku tahu, tenang, jangan takut, ini aku. Ayat yang ke-28 dikatakan begini. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya sudah katakan bahwa ini adalah persoalan bersama-sama. Ini adalah kebutuhan bersama-sama. Ketika Yesus hadir di hadapan mereka dan berkata, tenang, ini aku, jangan takut. Petrus berkata, Tuhan, apabila engkau itu suruh aku sendirian datang kepadamu berjalan di atas air. Saudara, Petrus adalah salah seorang murid Yesus yang paling lantang, impulsif. Orang yang paling juga keras kepala, itu Petrus. Petrus banyak kali bertindak tanpa memikirkan resikonya terlebih dahulu. Ya, lebih cepat bertindak tanpa berpikir. Petrus punya karakter sebagai seorang pemimpin sebenarnya. Tapi dia punya kelemahan. Artinya Petrus, Alkitab mencatat banyak hal tentang Petrus. Dia memiliki kelebihan, dia memiliki kekurangan, memiliki kelemahan. Saudara kita semua tahu ketika Petrus menghunus pedangnya, memotong telinga Malkus di taman pada waktu mereka mau menangkap Yesus. Dan Yesus berkata, sarungkan pedangmu. Itu Petrus.
Di waktu yang tidak terlalu lama juga. Kemudian Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Tidak menjadikan Anda lebih hebat dari yang lain. Yang hebat Tuhan. Begitu banyak orang yang punya pengalaman rohani, punya pengalaman mujizat. Dia tidak lagi mulai mentuhankan Tuhan sebagai sumber mujizat, tapi dia mulai mengandalkan pengalamannya. Dia mulai mengandalkan mujizatnya. Padahal mujizat bukan sesuatu yang Tuhan berikan secara permanen. Tuhan lakukan mujizat dalam hidup saya pada hari, belum tentu besok saya minta Tuhan kasih. Kenapa, saudara? Tujuan Tuhan menjawab doa kita. Tujuan Tuhan memberi kita mujizat. 2 hal yang penting. Yang pertama, agar Tuhan dimuliakan. Yang kedua, agar kita semakin percaya kepada Tuhan. Agar kita semakin percaya, itu tujuan Tuhan. Jadi waktu Tuhan tolong, Tuhan berkati. Tuhan nyatakan perkara besar dalam hidup kita supaya Tuhan dimuliakan. Supaya kita nggak take it for granted. Wow, saya ternyata hebat, saya paling disayang Tuhan. No, nggak ada itu. Tuhan sayang semuanya. Pengalamanmu menunjukkan Tuhan yang hebat, Tuhan yang baik. Oke, kita punya pengalaman. Lalu kemudian kita semakin kuat di dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Harusnya begitu. Pelajaran dalam kisah ini, Petrus pada waktu dia mulai berjalan di atas air. Ingat, waktu dia mengalami pengalaman berjalan di atas air. Sesaat dia mengalami mujizat. Tapi dia lupakan teman-teman yang lain. Dia lupakan orang lain yang punya kebutuhan yang sama. Yang punya persoalan yang sama. Saudara, perhatikan baik. Kalau saudara mungkin yang tahu main skateboard, saya nggak tahu. Kisahnya, kira-kira kalau lagi di training, begini. Pada awal-awalnya pada waktu dia mulai berdiri di skateboard, hati-hati banget kan. Mulai mendorong skateboard itu. Takut jatuh, dia masih berfokus kepada instruction dari instrukturnya, dari coachnya, trainernya. Masih perhatikan, hati-hati, dia masih berfokus. Tapi ketika dia mulai merasa dia bisa sendirian, dia sudah gak berfokus, dia mulai melihat kepada yang lain. Saya bisa nih. Dia mulai berfokus kepada, wow saya hebat. Pada titik itu dia gak berfokus lagi kepada trainernya. Dan banyak kasus seperti itu. Padahal belum pinter-pinter banget. Jatuh, nangis, kasihan deh lo. Banyak kehidupan rohani kita juga seperti itu. Waktu Tuhan menjawab doa kita, tapi tidak membuat kita dewasa. Banyak orang Kristen jatuh pada bagian ini. Dia merasa Tuhan tolong. Tuhan udah jawab doa, selesai perjalanan rohani. Wow, saya hebat, imanku lebih kuat dari kamu. Tapi dia gak jaga hatinya. Tidak memuliakan Tuhan. Dia tidak semakin percaya kepada Tuhan justru. Dan akhirnya, pada waktu ada tiupan angin, dia mulai tenggelam. Apakah cuma dia yang rasa tiupan angin? Murid-murid yang lain juga rasa ada tiupan angin yang sama. Murid-murid yang lain di dalam perahu, mereka mengalami gelombang. Mereka masih rasa itu. Mereka rasakan itu tiupan angin, mereka rasa. Tapi yang membuat berbeda, pada saat itu Petrus, pada waktu dia rasa tiupan angin, Alkitab katakan, dia tenggelam. Dia tenggelam. Tadinya itu sebuah pengalaman perjalanan yang membanggakan. Bahkan pada awalnya, mungkin pada awalnya, pada waktu Petrus mulai berjalan atas air, murid-murid yang lain, dalam pikiran mereka ada hasrat, pingin ikut Petrus. Wah, Petrus bisa, saya juga mau. Tapi Alkitab hanya menceritakan Petrus yang berjalan. Dan dia mulai tenggelam. Puji Tuhan. Waktu dia teriak, Tuhan tolong. Tuhan ulurkan tangan. Tuhan gak puji. Yesus gak memuji sikap Petrus saat itu. Gak dipuji dia. Hei kamu orang yang kurang percaya. Kenapa engkau bimbang? Kenapa engkau bimbang? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya senang pada bagian ketika murid-murid yang lain tinggal di perahu.
Ingat, ini kisah tentang banyak orang, bukan kisah tentang satu orang. Mereka tinggal di perahu, mereka sedang ketakutan karena gelombang perahu bergoyang. Pada waktu lihat Yesus, Yesus berkata kepada mereka, tenang, ini aku, jangan takut. Cukup buat mereka untuk tinggal di perahu. Cukup buat mereka untuk percaya. Cukup buat mereka untuk tidak terlalu berimprovisasi, kira-kira begitu saudara. Cukup buat mereka untuk percaya. Awalnya Petrus dipuji, mungkin hebat Petrus. Awalnya Petrus juga punya kebanggaan sendiri. Pada waktu dia hampir tenggelam, ditolong oleh Yesus waktu dia naik di perahu kayak apa tuh? Sudah bisa ngerti nggak kisahnya? Pada waktu Petrus kembali ke perahu, ada kebanggaan di situ? Enggak. Teman-teman yang lain mungkin ada yang sambil bercanda menertawakan, tuh kamu sih. Yesus sudah bilang tenang. Kamu menuntut bukti sih. Kamu menuntut tanda sih ke Tuhan. Padahal Yesus sudah bilang, udah tenang, kamu gak akan tenggelam. Ini aku ada, aku tahu engkau membutuhkan pertolongan. Kalau engkau tahu aku ada dan aku tahu, gak usah minta bukti, gak usah minta bukti. Tuhan katakan tenang, ini aku. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya mau membagi dan belajar mengimani perkataan Tuhan. Dan jangan terlalu banyak saya gak katakan gak perlu mujizat. No, Alkitab katakan tanda-tanda akan, saya berdoa Tuhan teguhkan pelayanan di GPD Brisbane, Alkibur Gold Coast dengan tanda-tanda heran. Saya doa itu. Saya mau punya pengalaman mujizat. Tapi pada konteks ini kita belajar bahwa ini bukan tentang satu orang. Ini gereja bukan tentang satu orang. Ini komunitas pelayanan bukan tentang satu orang. Kita ada di sini diikat, dibentuk menjadi satu komunitas. Saling membutuhkan satu dengan yang lain. Yang satu mensupport satu dengan yang lain. Untuk tidak kemudian hanya satu yang termakan, saya suka katakan, jangan pernah sebut gereja ini gerejanya Pak Jerry. Ini gereja Tuhan. Gereja Tuhan. Kita sama-sama dipanggil Tuhan, ayo belajar. Kalau Yesus katakan tenang. Halo, tenang. Gak usah takut, tenang aja. Ini aku. Aku ada dan aku tahu, tenang aja. Gak usah takut, kan itu cukup mestinya. Gak usah tuntut, kan kebutuhannya sampai ke seberang. Kebutuhannya agar perahu tiba ke seberang. Kebutuhannya agar mereka tidak tenggelam, itu kebutuhannya selesai. Gak usah mengejar bukti yang lain. Yang seolah-olah terlihat, wah mujizat, wah kan lebih baik daripada, gak usah. Santai aja ikut Tuhan. Amin. Udah Tuhan bilang tenang. Jalani hidupmu dengan iman. Kalau Tuhan katakan tenang ya sudah, tenang aja. Jangan terlalu karismatik gitu, saudara. Itu pesannya. Kalau Tuhan memberikan pengalaman pelayanan, itu bagus. Ya kan, kita senang, wah kalau ada mujizat terjadi, yang mati bangkit, wah puji Tuhan. Saya sudah katakan, yang membuat iman kita bertumbuh, bukan kesaksian. Kesaksian kita menguatkan, meneguhkan, mengkonfirmasi. Tapi yang membuat itu iman tumbuh itu firman. Jadi jangan pernah meragukan perkataan firman. Saya berulang-ulang katakan itu. Waktu Yesus berkata tenang, wah itu cukup buat kita. Waktu Tuhan berkata sekalipun awalnya perahu ini gak stabil, goyang, oleng. Udah yang penting jangan keluar dari perahu, jangan lompat dari perahu. Jangan tinggalkan Bethlehem. Keluarga Elimelek pada waktu di Bethlehem ada masalah. Sedang ada kelaparan panjang. Elimelek memutuskan mereka pergi ke Moab. Mau cari selamat di Moab.
Apakah mereka dapat selamat di sana? Enggak. Berkatnya bawa pulang Rut. Tapi tidak membuat keluarga mereka diberkati ketika Moab. Jangan tinggalkan Bethlehem. Jangan tinggalkan rumah roti. Jangan tinggalkan persekutuan. Jangan tinggalkan fellowship. Jangan tinggalkan community. Jangan tinggalkan ibadahmu. Jangan. Dan kalau kita dipanggil sebagai satu community, jangan jalan sendirian. Kita dipanggil untuk saling support satu dengan yang lain. Untuk belajar mengimani. Saya suka banget ketika itu Yesus. Lalu Alkitab katakan kemudian mereka naik Yesus dan Petrus naik ke dalam perahu. Lalu berhentilah angin, redahlah angin itu. Redahlah angin itu. Mujizat itu biar Tuhan. Kita minta gak apa-apa. Saya nggak katakan jangan minta mujizat, jangan salah tanggap ya. Kita bicara pada konteks ini. Berdoa, minta kalau Tuhan mau kasih, Tuhan yang kasih. Tuhan yang kasih, minta, boleh, puji Tuhan. Tapi jangan mengimani mujizatnya. Imani Tuhannya, imani Tuhan, sumber mujizat. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari sebagai orang percaya, kita belajar. Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tenanglah kini hati Tuhan. Amin. Amin. Sudah, kalau Tuhan bilang udah tenang aja. Tenang aja. Tuhan memimpin langkahku. Iya, badai gak akan pernah berhenti. Selama kita masih ada di dunia, kita tidak akan pernah pensiun dari masalah. Gak akan pernah. Selama kita masih ada di dunia, iblis akan tetap berusaha sampai di titik akhir hidup kita selama ada di dunia. Untuk buat kita jatuh. Jadi, ombak itu pasti akan ada kapanpun. Makanya kita harus punya telinga yang peka dengan Tuhan. Kalau Tuhan bilang, tenang aja, tenang. Aku ada, aku tahu. Gak usah takut. Gak usah takut. Sebab di dalam tinggal tenang terletak kekuatanku. Saya waktu belajar ayat ini, wah Tuhan. Mohon ampun, selama ini mungkin saya bisa salah. Karena saya mengejar hal-hal besar. Pengalaman-pengalaman spektakuler, waduh. Kalau nanti pelayanan kita ini punya pengalaman besar luar biasa banget ya. Ya, iya kita senang punya pengalaman. Tapi di dalam tinggal tenang tapi ingat tenang di sini tenang bagi orang yang sudah bertobat. Jelas Alkitab katakan. Bertobat dan tinggal diam. Tenang dalam arti orang yang percaya. Saya tidak sedang mengajar saudara untuk nggak usah buat apa-apa. Saya tidak sedang mengajarkan jemaat untuk udahlah nggak usah ngapa-ngapain. Bukan tentang itu, bukan. Tapi dalam banyak kali dalam kehidupan kita terlalu overthinking, kita terlalu reaktif dalam nanti gimana dong? Nanti kalau enggak, udahlah. Tuhan, kalau itu Tuhan, saya minta bukti Tuhan. Katanya percaya Tuhan. Masih menuntut bukti apa lagi kalau sudah yakin itu Tuhan. Kalau Tuhan yang suruh, mungkin ada momen di mana ada gelombang, iya. Tapi kalau Tuhan yang suruh pasti sampai ke seberang. Pasti sampai. Sampai ke seberang pasti. Saya ingin kita lihat di perspektif yang lain, pada kisah yang lain. Tentang Yosua. Di dalam Yosua pasal yang kelima.
Saudara kalau sudah baca kitab Yosua pasal 5, pasal 6. Pasal 6 bicara tentang tembok Yeriko yang runtuh. Itu pasal 6. Kita semua tahu kan, waktu orang Israel mengelilingi kota Yeriko 13 kali selama 7 hari. Tembok Yeriko itu runtuh. Pemimpin pujian paling suka. Saya dulu pemimpin pujian suka pakai itu. Mari kita bersorak. Waktu umat Tuhan bersorak, runtuh itu tembok. Kita suka banget itu kisah. Kita lihat kisah yang mendahulunya. Pasal 5. Pasal 5 ketika orang Israel, Yosua dan orang Israel sedang mempersiapkan diri untuk berperang melawan orang Yeriko. Pasal 5 mulai 13. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depan dengan pedang terhunus di tangannya. Di dalam kisah Matius 14, Yesus datang berjalan di atas air, murid-murid takut, murid-murid bilang, itu hantu. Kisah ini lain, Yosua lain, luar biasa. Memang nama Yosua itu, puji Tuhan. Ketika Yosua dekat, dia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Dengar itu, lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Yosua sedang berhadapan dengan malaikat Tuhan, berhadapan dengan Tuhan. Dan saat Yosua sedang ada pada kebutuhan, ingat, Yosua dan bangsa Israel sedang ada pada kebutuhan untuk masuk tanah Kanaan. Tapi untuk masuk tanah Kanaan harus lewat Yeriko. Yeriko gak mau. Kebutuhan mereka harus masuk ke tanah Kanaan. Kebutuhan mereka adalah harus berperang dengan mengalahkan orang Yeriko. Itu kebutuhannya. Masalahnya juga di situ. Jadi mereka sedang persiapan untuk berperang. Waktu Yosua melihat Tuhan, melihat malaikat Tuhan, panglima bala tentara Allah. Alkitab katakan Yosua sujud. Dan Yosua tanya, apa? Ada pesan apa untuk aku? Apa pesannya? Perhatikan. Ayat yang ke-15 katakan, dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Yosua bertanya, apa pesannya buat aku? Yosua tidak mendapatkan jawaban di situ, tidak mendapatkan jawaban. Tapi justru panglima bala tentara Allah berkata, tanggalkan kasutmu. Tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Beda karakter nih. Petrus pada waktu dia lihat itu Yesus, di samping dia minta bukti, dia mungkin begini, mumpung, wah kapan lagi? Aku mau jalan dekat dengan Yesus, buat aku jalan. Yosua pada waktu panglima bala tentara Allah berkata tanggalkan kasut. Dan dia sujud, dia tanggalkan kasut. Sudah tahu, kasut tentara Romawi, sepatu perang tentara Romawi yang digambarkan sepatu perang tradisional seperti itu. Enggak seperti sepatu tentara sekarang. Itu sepatu yang banyak talinya. Banyak sekali talinya yang mengikat sampai di betis, sampai di paha. Jadi sudah bayangkan saat itu Yosua harus sujud. Dia buka satu-satu talinya. Dia buka untuk lepaskan tali itu. Dia buka satu-satu. Indonesia ada istilah berdikari, bukan? Berdiri di atas kaki sendiri. Kaki bicara tentang kekuatan. Tempat kita berpijak untuk sesuatu yang kita bangun. Sebuah kebanggaan. Ya, itu kaki, sepatu bicara itu.
Yosua tanggalkan satu-satu tali itu. Dia tanggalkan tali kesombongannya. Kenapa? Karena itu tanah yang kudus. Dia tanggalkan keegoannya. Kemarahannya ditanggalkan satu-satu, dia tanggalkan. Sampai benar-benar sepatu itu, kasutnya itu terlepas. Sampai sepatu itu terlepas. Yosua lakukan itu. Karena tempat di mana dia ada, itu kudus, dia menghormati Tuhan. Dia datang, dia lepaskan semuanya untuk menghormati Tuhan. Dia tanggalkan semua tentang dirinya. Dia tanggalkan semua tentang dirinya di berhadapan dengan Tuhan. Lalu pasal 6. Berperang, kota Yeriko. Keliling 7 kali bersorak, runtuh. Kisah itu enggak tentang hanya pasal 6. Karena mereka teriak, enggak. Tapi sudah dari awal Yosua dipersiapkan. Sebagai seorang yang punya hati yang menghormati Tuhan. Yang menanggalkan keakuannya ketika dia maju berperang. Tuhan berperang gantinya. Yosua bahkan tidak sempat menarik pedangnya untuk membuat tembok itu runtuh. Enggak. Tapi kekudusan Tuhan melingkupi bangsa Israel. Kekudusan Tuhan melingkupi. Panglima bala tentara katakan, tanah di mana engkau berdiri itu kudus. Yosua mengalami kemuliaan Allah, kekudusan, kesucian ketika dia maju berperang. Itu cukup bagi Tuhan untuk buat tembok Yeriko yang besar itu runtuh dengan sendirinya. Kenapa? Itu juga Yesus katakan kepada murid-muridnya. Oke, tenang. Ini aku. Gak usah takut. Tenang. Iya, perahu ini kalau namanya juga perahu. Kalau di air, perahu itu pasti goyang. Tapi tidak akan buat kamu tenggelam. Selama kita tinggal di dalam dunia, iya masih tinggal di dunia. Baunya pun masih di dunia, belum bau sorga. Masih itu. Tuhan juga bilang, tenang, aku ada dan aku tahu. Jangan takut. Peperanganmu, perjalananmu adalah bagianku. Itu yang Tuhan mau katakan. Peperanganmu adalah peperanganku. Perjalananmu adalah perjalananku. Tenang, aku tahu, aku ada, jangan takut, ini aku. Kita harus bertumbuh pada dimensi rohani itu. Melihat dengan cara pandang iman, cara pandang sorga. Iman, saya selalu katakan, adalah melihat dari cara pandang Kristus. Orang yang ketakutan, yang pikirannya, apa istilahnya, overthinking ya. Karena waduh nanti dong gimana, nanti gimana. Orang Kristen, orang percaya, diajar untuk hidup tenang di tengah badai. Ya, nggak usah sama Tuhan, nggak usah Tuhan. Kalau Tuhan buktikan dong Tuhan. Kalau Tuhan nggak ngomong, lain. Tapi kalau Tuhan sudah ngomong, nggak usah. Kalau Tuhan itu cuma ya dan amin. Kalau Tuhan udah katakan ya, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti tolong. Tuhan nggak perlu membuktikan lagi. Kalau Tuhan katakan aku pasti menolong. Kalau Tuhan udah katakan tenang, jangan takut, tenang. Tuhan nggak perlu buat menghadirkan dimensi yang lain hanya untuk membuktikan supaya dia benar-benar bisa. Tuhan nggak perlu cerita lagi. Ya dulu kemarin saya tolong orang lain. Tuhan nggak perlu bilang sama kamu lagi. Yang lalu kan Tuhan tolong juga. Nggak perlu. Karena ini sikap iman. Kalau Tuhan sudah bilang tenang, udah tenang aja. That's it, tenang. Udah, itu iman. Nggak usah Tuhan harus bilang alasan-alasan yang lain. Kita harus merenungkan, iya kemarin Tuhan tolong, puji Tuhan. Bukan Tuhan harus buktikan lagi, enggak. Kita yang harus bangun iman, iya. Orang lain Tuhan tolong. Saya juga, kalau orang lain Tuhan tolong, saya pasti Tuhan tolong. Gak perlu Tuhan bilang, orang lain saya tolong, masa kamu enggak? No, bukan itu cara beriman. Kalau Tuhan sudah bilang tenang itu cukup. Murid-murid tinggal di perahu. Sesaat terlihat mereka kok gak ngapa-ngapain. Tapi cukup buat mereka waktu Tuhan bilang tenang. Diam di perahu. Tinggal di perahu. Yesus
Dan Petrus naik di perahu. Alkitab katakan, maka redahlah angin itu. Maka redahlah angin itu. Dia tak pernah ingkar janji. Tidak pernah. Merpati ingkar janji. Tapi Yesus gak pernah ingkar janji. Itu Tuhan. Buat apa kita meragukan Tuhan? Kalau kita datang setiap minggu beribadah, berdoa. Belajar hidup oleh iman. Amin. Miliki cara pandang Kristus. Kita bangkit berdiri bersama.